Aku menemukan dirimu. Bab 046. Mas tadi lagi teleponan sama siapa? Kenapa Mas membicarakan tespek dan pengaman? Maaf kalau sekarang giliran aku yang menuduh Mas selingkuh. Apa Mas sengaja beli tespek dan pengaman itu? Mas membeli benda itu untuk jaga-jaga agar selingkuhan Mas gak hamil, kan? Tanya Cika seraya menatap nyalang Fahri. Glek. Fahri menelan salivanya susah payah. Ia menggelengkan kepalanya dengan cepat. Enggak, itu bukan punya Mas. Sungguh, itu bukan punya Mas, ujar Fahri. Kalau bukan punya Mas, lalu punya siapa? Tanya Cika. Itu punya sepupunya Rozak, barang bawaan Mas sama sepupunya Rozak ketukar, sayang. Tanya saja sama Rozak kalau kamu gak percaya. Malahan, Mas simpan tespek dan pengaman itu di kamar kamu, jawab Fahri pelan. Cika membulatkan matanya sempurna, Mas, ya ampun. Kok kamu ceroboh sekali, pantasan saja Tante Linda menanyakan tespek dan pengaman itu sama aku. Astagfirullah, Mas, pekik Cika. Fahri dengan refleks beranjak dari duduknya, apa kami serius, Cika? Tanya Fahri. Cika mengangguk, sangat serius, Mas, sahutnya. Astaga. Semoga saja Mami gak berpikiran yang macam-macam tentang kamu, ujar Fahri. Cika menatap ke arah Fahri, Mami kamu, gak akan berpikiran yang macam-macam, Mas. Sebab aku sudah memberitahu Tante Linda tentang pernikahan kita, semoga saja Tante Linda paham dengan apa yang aku bicarakan. Lewat pesan itu, ingin sekali Cika mengatakan itu secara langsung. Namun, Cika hanya bisa mengucapkannya. Dalam hati. Hati Fahri seketika menjadi tidak tenang, ia takut jika Bu Linda akan berpikiran yang buruk tentang Cika. Semoga saja pikiran Mami masih bagus dan gak punya pikiran buruk pada Cika, ucap Fahri dalam hati. Apa aku jujur sama-sama Mami tentang pernikahanku dan Cika ya? Ah, ya benar. Sebaiknya aku jujur saja, ucap Fahri lagi dalam hati. Teks. Sedangkan di lain tempat, Bu Linda baru saja selesai membuang hajatnya. Saat Cika menutupi panggilan teleponnya tadi, Bu Linda berlalu pergi ke kamar mandi karena perutnya yang terasa sakit. Aku masih penasaran sama Cika, apa yang ingin Cika katakan tadi. Lebih baik aku telpon lagi saja. Kenapa Fahri tadi teriak-teriak? Bukankah mereka lagi di rumah sakit? Lalu kenapa kalau di rumah sakit, Fahri malah berteriak seperti itu, gumam Bu Linda. Bu Linda meraih handphonenya yang ia simpan di atas sofa ruang keluarga. Baru saja Bu Linda hendak menelpon Cika, siluet matanya tidak sengaja melihat Cika yang mengirimkan pesan padanya. Cika kirim aku pesan apaan ya? Gumam Bu Linda bertanya. Bu Linda langsung saja membaca pesan chat dari Cika itu. Dek, dek, dek. Jantung Bu Linda berdetak dengan sangat kencang, ketika ia membaca pesan chat dari Cika. Ma maksudnya apa ini? Hubungan halal. Hubungan halal seperti apa? Apa Fahri dan Cika itu suami istri? Ujar Bu Linda pelan. Bu Linda membaca kembali pesan itu, ia memelototkan matanya dengan sempurna. Kata demi kata ia baca kembali dengan jelas. Benar, di sini Cika mengatakan jika dirinya dan Fahri mempunyai hubungan halal, gumam Bu Linda. Astaga. Jadi mereka sudah menikah, teriak Bu Linda menggelegar. Dasar Fahri kurang ajar, mau jadi anak macan apa dia? Bisa-bisanya dia, bro, Mami, teriak Carolin ketika melihat sang ibu yang tiba-tiba jatuh pingsan. Carolin baru saja pulang dari kampusnya. Namun, saat ia hendak melangkah menuju kamarnya,
ia malah dikejutkan dengan sang ibu yang pingsan begitu saja. "Bibi, Bibi, Bibi tolongin Alin," teriak Carolyn meminta tolong pada pembantu rumahnya. Datanglah Big Yuyun dari arah dapur dengan lari tergopoh-gopoh. "Astagfirullahalazim, Nyonya. Nyonya kenapa malah tiduran di bawah lantai?" teriak Big Yuyun ketika melihat Bu Linda yang tergeletak di bawah lantai. Carolyn memutar malas bola matanya, "Ini bukan tiduran, Big. Tapi Mami pingsan. Ayo cepat bawa kayu putih," ujar Kalorin. Big Yuyun pun melangkahkan kaki untuk menuju kamarnya guna membawa kayu putih. "Mami, kenapa Mami bisa pingsan? Apa Mami melihat atau mendengar sesuatu yang membuat Mami syok?" gumam Carolyn. Tidak berselang lama, datanglah Big Yuyun menghampiri Carolyn kembali. "Ini non kayu putihnya," ujar Big Yuyun seraya memberikan minyak kayu putih pada Carolyn. Carolyn dengan cepat mengoleskan minyak kayu putih itu pada tubuh Bu Linda. Carolyn juga mengoleskan minyak kayu putih itu pada pangkal hidung Bu Linda. Setelah Carolyn berusaha membangunkan Bu Linda selama beberapa menit lamanya. Kini, Bu Linda pun telah membuka matanya dan tersadar dari pingsannya. "Aduh, kepalaku sakit sekali," rintih Bu Linda seraya memegang kepalanya. "Mami, Mami kenapa? Kenapa Mami bisa pingsan?" tanya Carolyn. Bu Linda mendongakkan kepalanya ke arah Carolyn. "Apa Mami mengetahui sesuatu yang membuat Mami syok sehingga Mami pingsan?" tanya Carolyn lagi. Bu Linda bergeming. Ia bingung, apakah dirinya harus memberitahu tentang hubungan Chika dan Fahri. Pikiran Jelinda sangat berkecamuk. Aku gak boleh memberitahu Alin. Cukup aku saja yang tahu pernikahan Fahri dan Chika. Aku harus memastikan dulu semua ini. Lihat saja Fahri, Mami akan menginterogasi dirimu sampai ke akar-akarnya, ucap Bu Linda dalam hati. Carolyn dibuat kesal, ketika melihat Bu Linda yang hanya terdiam tanpa menjawab pertanyaannya. "Mami," teriak Carolyn kesal. "Alin, kenapa kamu berteriak seperti itu?" "Mami gak budek," kesal Bu Linda. "Kenapa Mami hanya diam?" Alin tanya sedari tadi. "Kenapa Mami pingsan?" tanya Carolyn. "Karena Mami kecapean, Alin." "Sudahlah, Mami mau tidur siang." "Tidur siang Mami jadi terganggu." "Kamu juga sana istirahat, kamu baru pulang kuliah, bukan?" ujar Bu Linda. "Alin lapar Ma, ambilin makan dong," sahutnya. Bu Linda menggeleng, "Oh no. Kamu sudah besar Alin, dan jangan manja. Ambillah makan sendiri," seru Bu Linda. Bu Linda pun beranjak dari duduknya, ia melenggang pergi menuju kamarnya dengan jalan yang sempoyongan. Carolyn menatap bingung ke arah ibunya, "Ada apa dengan Mami? Pasti Mami nyembunyiin sesuatu dari gue." "Ark, gue kan jadi kepo," gerutu Carolyn. Saat Bu Linda sudah berada di dalam kamarnya, ia dibuat senyum-senyum sendiri. "Kenapa semuanya jadi seperti ini? Jadi, aku mau menjodohkan Fahri dengan istrinya sendiri. Pantesan saja Fahri selalu pulang ke sini. Ternyata di sini ada istrinya toh. Lucu sekali mereka main petak umpet," kekeh Bu Linda. "Tapi, kenapa Chika dan Fahri bisa menikah, ya? Nanti aku tanya saja sama mereka kalau mereka sudah pulang ke sini," gumam Bu Linda. Bu Linda menyalakan handphonenya, ia membaca kembali pesan yang Chika kirim. "Chika, menantuku. Lucu sekali kamu sayang, alasan apa yang membuat kalian menyembunyikan pernikahan kalian dari Mami dan Papi?" Celetoh Bu Linda. "Lalu, tespek dan pengaman itu memang milik Chika dan Fahri. Ish, dasar mereka, kenapa Fahri mesti pakai pengaman?
Kalau pakai pengaman, kapan aku punya cucunya? Gak, aku harus buang pengaman itu, celetohnya lagi. Bu Linda segera mengirimkan pesan chat pada Cika. Dasar anak nakal. Kenapa kamu gak memberitahu Mami kalau kamu itu menantu Mami, sayang? Selamat datang di keluarga Tirtayasa, menantuku. Lain kali kalau main jangan pakai pengaman ya. Mami sudah mau punya cucu, tolong berikan kami cucu yang lucu-lucu. Sudah ah. Mami mau tidur siang. Ingat ya Cika, Mami titip cucu yang lucu. Bu Linda tersenyum senang saat pesannya sudah terkirim pada Cika. Sudah terkirim? Semoga Cika secepatnya membaca pesan dariku, gumam Bu Linda. Lucu sekali jika Fahri dan Cika mempunyai anak, lalu aku dipanggil Oma, atau Nena, hihi. Aku jadi gak sabar, semoga Allah segera memberikan keturunan untuk Cika dan Fahri, gumam Bu Linda lagi. Sudahlah, aku mau tidur siang dulu. Semoga mimpi indah, gumamnya kembali. Bu Linda pun merebahkan tubuhnya di atas kasur untuk tidur siang. Kepada saat malam harinya, Aryon dengan sengaja ingin mengunjungi rumah Fahri. Ja saat ini tengah berada di dalam perjalanan untuk menuju rumah Fahri. Gue belum percaya, jika Cika itu istri Fahri. Mungkin Kaira membohongi gue, pasti Cika itu masih pacaran sama Fahri. Gue tahu selera Fahri itu seperti apa, gumam Aryon seraya menyetir mobilnya. Aryon menambah kecepatan mobilnya agar dirinya segera sampai di kediaman Fahri. Tidak membutuhkan waktu lama untuk Aryon sampai di kediaman Fahri. Setelah Aryon sampai di kediaman Fahri, ia langsung saja turun dari mobilnya dan mengetuk pintu rumah Fahri berkali-kali. Tok, 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 Van, teriak Aryon dari luar pintu rumah Fahri. Aryon terus saja mencoba mengetuk pintu rumah Fahri dengan kencang hingga berkali-kali. Tidak berselang lama, pintu rumah Fahri terbuka dari dalam oleh Big Titin. Big Titin mengernyitkan keningnya ketika melihat Aryon yang datang malam-malam ke rumah majikannya. Dan Aryon, panggil Big Titin. Big, Fahri ada, tanya Aryon. Nggak ada, Dan Fahri lagi pergi, jawab Big Titin. Aryon terdiam seraya menatap wajah Big Titin. Apa gue tanya saja ya sama Big Titin tentang pernikahan Fahri dan Cika? Ucap Aryon dalam hati. Big, bolehkah saya bertanya? Tanya Aryon. Big Titin mengangguk, boleh. Mau tanya apa? Dan tanyanya balik. Apa benar jika Cika itu istrinya Fahri? Tanya Aryon tanpa basa-basi. Big Titin bergeming, tentu saja ia tidak akan menjawab pertanyaan dari Aryon. Sebab, Fahri sudah menegaskan padanya, supaya dirinya tidak memberitahukan pernikahannya dengan Cika pada siapapun. Big, kenapa diam? Tanya Aryon. Big Titin terkesiap, Ai mendongakkan kepalanya menatap Aryon seraya menggaruk pipinya yang tidak gatal. Maksud, dan Aryon tuh apa? Pernikahan apa? Bibi gak tahu, ujar Big Titin. Apa Bibi yakin gak mengetahui pernikahan Fahri dengan wanita yang bernama Cika? Tanya Aryon. Memastikan. Big Titin menganggukkan kepalanya cepat, iya, dan Bibi gak tahu, lagian kenapa harus tanya sama Bibi? Kenapa gak tanya sama dan Fahri langsung? Big Titin balik bertanya. Kan Fahrinya gak ada, Big. Gimana sih? Sahut Aryon. Ketus. Ya sudah, kalau begitu saya pamit pulang dulu, ujar Aryon lagi. Aryon pun berlalu pergi dari hadapan Big Titin, ia memasuki mobilnya seraya menggerutu tidak jelas. Sial, kemana Fahri? Ark. Gue gak bisa kayak gini, gue harus segera memastikan apakah Cika benar-benar istri Fahri. Jika iya, kenapa Fahri selalu beruntung dalam hal apapun? Gerutu Aryon.
Aryon melajukan mobilnya meninggalkan pekarangan rumah Fahri.